Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Farhan Pacarrohman, NIM D 500-20151, Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Waktu Absorpsi Terhadap Penurunan Senyawa Bromida pada Air Baku Air Minum dalam Kemasan dengan Metode Absorpsi. Latar belakang. Air minum menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kontaminasi biologis dan kimia adalah masalah serius yang mungkin mempunyai efek bagi kesehatan. Nah, saat ini air minum dalam kemasan atau AMDK telah menjadi salah satu solusi bagi pemenuhan air minum siap pakai yang memenuhi syarat kesehatan. Proses disinfeksi yang biasa digunakan pada perusahaan AMDK yaitu dengan proses ozonisasi, karena ozon merupakan oksidatif yang kuat dengan nilai potensial standar sebesar 2,07 volt. Proses ozonisasi merupakan proses disinfeksi dengan menggunakan ozon yang berlangsung dalam tangki pencampur ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,0 sampai 0,1 ppm. Dalam proses ozonisasi yang dilakukan pada saat pemurnian air, ada efek samping yang dihasilkan, yaitu ketika bereaksi dengan senyawa bromida dan akan menghasilkan senyawa bromat. Bromat merupakan senyawa beracun yang merupakan hasil akhir dari proses oksidasi ion bromid oleh ozon. Bromat dipastikan akan terbentuk pada proses ozonisasi terhadap air yang mengandung ion bromid. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk dapat menurunkan kandungan kadar bromida pada air baku air minum dalam kemasan sebelum dilakukannya proses ozonisasi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana cara mengurangi kandungan bromida pada air baku air minum dalam kemasan? Dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh metode absorpsi dalam penurunan kadar bromida pada air baku air minum dalam kemasan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis penurunan kadar bromida yang diolah dengan menggunakan metode absorpsi. Dan yang kedua yaitu menentukan pengaruh metode absorpsi terhadap kadar bromida pada air baku air minum dalam kemasan. Metodologi penelitian. Rancangan penelitian ini dilaksanakan menggunakan rancangan acak lengkap, dan variabel-variabel yang akan digunakan penelitian ini yaitu: 1. Variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu waktu absorpsi. Variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu karbon aktif, dan variabel tetap. Variabel tetap pada penelitian ini yaitu kadar kandungan dari bromida. Alat dan bahan. Alat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu seperangkat alat HPLC atau High Performance Liquid Chromatograph, gelas ukur, labu ukur, pipet tetes, saringan, dan stopwatch. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 1. Air baku, karbon aktif, dan larutan bromida. Tahap rancangan penelitian, yaitu yang pertama, tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap persiapan dan perencanaan, hal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi topik penelitian, tujuan penelitian, dan melakukan studi literatur untuk memahami teori dan penelitian yang akan dilakukan, menentukan rancangan penelitian, serta menentukan sampel yang akan digunakan pada penelitian. Yang kedua itu tahap perancangan penelitian. Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah menentukan rancangan penelitian dan menentukan variabel-variabel penelitian yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini bertujuan untuk memastikan penelitian yang dilakukan sesuai dengan rencana dan memperoleh data yang diinginkan. Yang keempat yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap ini ialah menyusun pengumpulan data secara sistematis dan memastikan data yang terkumpul akurat dari hasil penelitian. Yang terakhir yaitu tahap analisis data. Data yang terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik. Pada penelitian kali ini, metode statistik yang dilakukan yaitu alat HPLC. Cara kerja. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Siapkan air baku sebanyak 50 ml di dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian siapkan
sebanyak 50 ml larutan bromida di dalam gelas ukur 100 ml. Masukkan sampel air baku 50 ml dan larutan bromida 50 ml ke dalam labu ukur 100 ml. Kocok hingga homogen. Yang kedua yaitu pengukuran kadar bromida. Siapkan sampel larutan bromida sebanyak 100 ml. Kemudian sebanyak 10 ml larutan bromida tersebut diambil menggunakan pipet tetes dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Larutan bromida sebanyak 10 ml tersebut dianalisis kandungan kadar bromidanya dengan menggunakan seperangkat alat PRC. Yang ketiga yaitu proses absorpsi dengan karbon aktif. Siapkan larutan bromida dengan volume 100 ml ke dalam labu ukur 100 ml. Masukkan sebanyak 2 gram karbon aktif ke dalam larutan bromida. Dikocok hingga tercampur selama 15 menit. Lalu setelah 15 menit karbon aktif dipisahkan dari larutan bromida menggunakan alat penyaring. Untuk proses absorpsi nanti, waktu yang digunakan waktu yang digunakan pada proses absorpsi antara lain yaitu 15 menit, 20 menit, dan 30 menit. Yang keempat yaitu analisis kadar bromida setelah absorpsi. Larutan bromida yang telah diabsorpsi diambil sebanyak 10 ml menggunakan pipet tetes dan dimasukkan ke dalam labu 10 ml. Selanjutnya larutan bromida dianalisis kembali dengan menggunakan seperangkat alat HPLC untuk menentukan apakah terjadi penurunan kadar bromida di dalamnya. Analisis data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dan jadwal penelitian yang akan dilakukan yaitu berkisar 3 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.